Bagus. Aku berjanji padamu. Wang Peng menerima artefak suci itu dan mengantar Mu Feng pergi. Dia menoleh kembali ke para tetua lainnya, mengangguk sedikit, dan berkata, ini juga tidak masalah. Kita tidak akan menyinggung nona ketujuh, dan pada saat yang sama, kita dapat menguji kekuatan tempur Ye Xitian untuk melihat seberapa hebatnya dia. Di ronde pertama, aku akan menghadapi Ye Xitian. Dialah yang mengaturnya. Namun, dia juga tahu bahwa seseorang dengan status Ye Xitian tidak akan disingkirkan, meskipun itu melanggar aturan. Namun, demi Nona Bei Gongziyu dan Tuan Muda Mu Feng, tak satu pun dari kekuatan besar akan membiarkan Ye Xitian pergi begitu saja. Kita harus menyaksikan Ye Xitian membantai semua orang. Seseorang akan menyiksa Ye Xitian perlahan-lahan hingga mati. Apakah Anda percaya diri? Ye Xitian jarang bertindak, tetapi setiap kali dia bertindak, tindakannya sangat tegas dan tanpa ampun. Tetua yang sedang menghisap pipanya itu berbicara lagi, kekuatan pemusnahannya tidak lemah, dia bahkan memiliki artefak ilahi sebagai dasarnya. Jangan khawatirkan dia. Kekuatan pemusnahan, apa itu? Wang Peng mencibir sinis, sebuah artefak abadi khusus muncul di telapak tangannya, perlahan melepaskan gelombang kekuatan penghancur. Artefak Raja Ilahi ini, aku harus berterima kasih kepada sesepuh. Aku memiliki senjata ilahi yang ditempa dari batu dewa penghancur. Melepaskan kekuatan penghancur, cukup untuk menahan kekuatan pemusnahnya. Lagi pula, seberapa dahsyat kekuatan pemusnahannya? Kata Wang Peng dengan nada meremehkan, sambil tersenyum tipis. Kekuatan penghancuran adalah kekuatan ofensif terkuat di dunia. Artefak Raja Dewa yang ditempa dari sepotong kecil batu dewa penghancur, bahkan yang seukuran jari, sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisik kultivator alam kekacauan primordial. Awalnya, aku ingin menggunakannya untuk menguji kekuatan tempur Ye Xitian. Untuk melihat apa yang mampu dilakukan oleh bocah tampan rendahan ini, yang berani menyinggung bahkan Mu Feng dari Sekte Pedang Emas. Bagus sekali, aku tidak perlu menggunakan pedang penghancur. Melukai Ye Xitian, seseorang di tingkat ke-9 alam kaisar, itu terlalu mudah. Wang Peng sendiri sudah berada di tingkat ke-9 alam ilahi. Meskipun ia baru saja memasuki tingkat ke-9 alam ilahi, kekuatan tempurnya tak tertandingi oleh orang biasa di tingkat yang sama. Terlebih lagi, ia memiliki beberapa artefak Raja Ilahi untuk membantunya, dan ia bahkan dapat menyaingi para ahli tingkat kedua alam Raja Ilahi. Membunuh Ye Xitian akan sangat mudah. Mencederai Ye Xitian secara parah akan sangat mudah. Pada saat itu, serangkaian suara dentuman pedang yang mengguncang bumi menggema di seluruh lembah. Kelima juri mengumumkan kepada seluruh peserta bahwa babak pertama kompetisi akan segera dimulai. Pada babak pertama kompetisi, seluruh 150.000 peserta harus naik panggung. Beberapa adalah anak ajaib yang berhadapan dengan orang biasa, sementara yang lain adalah duel antara dua anak ajaib. Namun tanpa diragukan lagi, pertandingan antara Ye Chen dan Wang Peng adalah yang paling menarik perhatian. Sebanyak 150.000 praktisi seni bela diri secara bersamaan naik ke 75.000 arena. Namun, tidak semua ahli bela diri melangkah ke arena. Masih ada 100 atau 200 orang yang belum melangkah ke arena. Mereka harus menunggu yang lain menyelesaikan pertandingan mereka sebelum mereka dapat bertanding. Mereka adalah kebanggaan dunia, dan tentu saja mereka tidak dapat berpartisipasi dalam babak pertama kompetisi bersama orang-orang biasa ini. Ada sekitar 100 arena kosong. Lebih dari 100 seniman bela diri tingkat 8 atau 9 alam ilahi tidak naik ke panggung. Puluhan seniman bela diri lainnya, yang berada di tingkat menengah atau bahkan awal alam ilahi atau alam kaisar, menunggu di panggung dengan penuh frustrasi. Wang Yan juga melangkah ke atas panggung dan melihat bahwa lawannya adalah kultivator alam kaisar tingkat lanjut, yang tentu saja bukan tandingan baginya. Alih-alih memperhatikan lawannya, dia malah melepaskan artefak abadi tingkat 5 untuk menyerang dan membunuhnya. Kemudian dia menatap Ye Xitian di mimbar dan bergumam pada dirinya sendiri, dia juga tidak naik ke panggung. Apakah dia juga seorang jenius? 2 hari lalu, setelah melarikan diri dari kota Tianling, dia membawa teman-temannya ke kota Guling untuk mendaftar. Mereka baru saja tiba di lembah Wanshan ketika kompetisi arena harus dimulai. Mereka mengira Ye Xitian ditakdirkan untuk mati karena telah menyinggung penguasa kota Tianling, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia akan selamat. Berita itu semakin mengejutkan. Pertama, ratusan petugas penegak hukum tewas.
Setelah melarikan diri selama 1 hari 1 malam lagi, mereka membunuh lebih dari 50 ahli di alam ilahi. Kemudian, ia menarik perhatian Nona Beigong Xiu dan menjadi tuannya. Hanya dalam beberapa hari, Ye Xitian telah mencapai posisi seperti itu. Hidup memang tak terduga. Aku telah mengembangkan diriku melalui praktik-praktik asketis selama 7 atau 800 tahun. Kita baru mencapai tingkat ke-8 alam ilahi, kita masih harus bertanding putaran demi putaran. Aku tak pernah menyangka dia akan menjadi orang kepercayaan Nona Beigong Xiu dan melesat menjadi pelindung keluarga Beigong. Memang, orang-orang yang cakap itu berbeda, mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dan menarik perhatian seseorang, lalu naik ke puncak dalam waktu singkat. Wang Yan menggelengkan kepalanya, menatap lawannya yang ketakutan padanya, lalu melayangkan pukulan telapak tangan, mengakhiri pertandingan seketika dan meninggalkan panggung dengan anggun. Pada saat yang sama, ribuan orang mengundurkan diri. Sebagian besar dari mereka adalah kultivator independen, sementara sisanya adalah murid dari berbagai sekte. Di antara mereka ada beberapa individu yang luar biasa, tetapi banyak murid tingkat ke-9 alam ilahi tidak ikut serta dalam kompetisi. Mereka menunggu yang lain menyelesaikan pertarungan mereka sebelum naik ke panggung, yang membuat mereka tampak memiliki status yang lebih tinggi. Bang bang bang, bang bang bang, ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dalam sekejap, ribuan seniman bela diri sipil di tingkat akhir alam kaisar musnah. Tak lama kemudian, serangkaian ledakan lain terdengar, dan para ahli bela diri di tahap awal alam ilahi dan tingkat ke-9 alam kaisar terlempar dari panggung. 150.000 orang. Kalian bertarung cukup cepat. Wang Qi mengangguk sedikit, menatap Ye Xitian, lalu Wang Peng, Mu Feng, Biksu Nianxin, dan yang lainnya, dan tersenyum, kalian juga harus segera berangkat. Hati-hati saat menghadapi Wang Peng. Kamu belum tentu jodohnya. Dia memiliki artefak Raja Ilahi tingkat 5, dan untuk menghadapimu, dia mungkin memiliki senjata yang lebih ampuh lagi. Aku tahu, Ye Chen sama sekali tidak peduli. Dia memandang ke arah banyak arena, di mana pertempuran hampir berakhir, dan orang-orang yang tersisa berdiri di arena tersebut. Penuh semangat dan antusiasme tinggi. Babak pertama kompetisi besar 100 sekte akan segera berakhir. Semua praktisi bela diri lainnya yang belum naik ke panggung, silakan maju. Mu Suiyuan, yang bertindak sebagai wasit, membuat sebuah pernyataan, lalu menatap Ye Chen, mendengus dingin, dan mengabaikannya. Dia duduk di bangku wasit, pandangannya tertuju pada Wang Peng. Selain Wang Peng dan Ye Chen, semua orang lain sudah memasuki lapangan. Sepertinya kedua anak kecil ini berencana untuk bergerak terakhir. Situasi Wang Peng dapat dipahami. Lagi pula, mereka akan bertarung habis-habisan setelah merebut artefak suci Mu Feng. Adapun Ye Xitian, seekor makhluk rendahan dari dunia bela diri tingkat rendah, apakah dia benar-benar menganggap dirinya seorang jenius? Masih pura-pura bodoh, masih ingin menunggu sampai akhir untuk bertarung. Baiklah, wasit ini akan mengabulkan permintaanmu. Jika kau ikut berpartisipasi lebih awal, semua orang pasti sibuk dengan pertandingan mereka masing-masing dan tidak ada yang akan memperhatikan keadaanmu yang menyedihkan. Sekarang setelah semua orang menyelesaikan pertandingan mereka, hanya kau dan Wang Peng yang tersisa. Wang Peng telah menghinamu di depan umum. Lihat betapa malunya kau, dasar binatang kecil. Mu Feng akan membunuhmu dengan tangannya sendiri, tetapi dia juga tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pada saat yang sama, Mu Feng, Biksu Nianxin, Lin Xuan, dan sekitar 10 pendekar bela diri lainnya telah naik ke panggung. Mereka semua adalah petarung paling elit, dan di ronde pertama mereka menghadapi hampir semua ahli bela diri tradisional, sehingga mereka dengan mudah mengalahkan lawan-lawan mereka. Kemudian mereka memberi isyarat kepada wasit dan turun. Mu Feng melangkah keluar dari arena, tatapannya yang dalam menyapu Ye Chen sebelum beralih ke Wang Peng, dan berbisik, sekarang terserah padamu. Tenang saja, aku akan melakukan yang terbaik setelah menerima hadiahmu, kata Wang Peng dengan percaya diri. Pada saat yang sama, banyak sekali pendekar bela diri yang menyaksikan pertempuran itu, dan bahkan 75.000 orang yang dikalahkan, semuanya memusatkan perhatian mereka pada Ye Chen dan Wang Peng. Banyak orang berkomentar, mereka satu-satunya yang belum mengambil langkah apapun. Kedua pria itu sangat pandai berpura-pura. Apa yang kau pura-pura lakukan? Jelas sekali si tampan Ye Xitian ini tidak berani bergerak. Kalau tidak,
Kenapa dia tidak naik panggung lebih awal? Mu Feng dan Kuang Bai sama-sama naik panggung, tapi bocah tampan dari dunia bela diri tingkat rendah ini tidak berani. Di mata semua orang, begitu banyak individu berbakat baru saja naik ke panggung untuk berkompetisi, tetapi Ye Chen malah menyeret Wang Peng menjauh dari panggung, jelas menunjukkan rasa takutnya. Tidak heran mereka berasal dari dunia bela diri tingkat rendah. Terlepas dari desas-desus dan gosip yang beredar, Ye Chen tetap tenang, tangannya di belakang punggung, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Pada saat yang sama, kelima wasit mengalihkan perhatian mereka kepada Ye Chen dan Wang Peng. Zheng Tua mengerutkan keningnya dalam-dalam, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Ye Chen. Para tetua dari Aula Fei He, Kuil Zenkong, dan Sekte Zilin memperhatikan Wang Peng dan Ye Chen dengan ekspresi geli, tetap diam dan menunggu. Mu Suyuan terbatuk 2 kali, tatapannya mengeras seolah-olah dia adalah dewa iblis. Dia menatap langsung ke arah Ye Chen dan berkata dengan cara terselubung, dari 150.000 peserta dalam kompetisi besar 100 Sekte Qiankun ini, lebih dari 30.000 pendekar bela diri telah gugur. Tentu saja, di antara para peserta ini, ada cukup banyak orang yang tidak berguna. Mereka memiliki reputasi besar, tetapi mereka pengecut, lemah, dan beberapa bahkan tidak berani melangkah ke atas panggung. Jika mereka tidak segera naik ke arena sekarang, para pesaing akan menyebut mereka sampah dan mengusir mereka dari lembah. Begitu kata-kata itu terucap, banyak sekali mata yang secara alami tertuju pada Ye Chen. Bei Gong Ziyu ragu sejenak, lalu bertanya kepada Ye Chen, "Guru, apakah Anda baik-baik saja? Jika kamu tidak mau berpartisipasi, aku bisa meminta mereka membatalkan kompetisi ini." "Tenang saja, dengan aku di sini, tidak akan ada yang berani menyebutmu tidak berguna." Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan sedetik kemudian, dia melangkah maju, mendarat dengan mantap di arena baru itu seperti seorang dewa. Bersamaan dengan itu, dia mengeluarkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa, mengarahkannya ke Wang Peng, dan berteriak, "Waktuku terbatas. Keluarlah dan bertarung. Kau hanya punya 10 gerakan." Mendengar itu, semua orang yang hadir tersentak kaget. Hancurkan Wang Peng dalam 10 langkah. Apakah Ye Xitian sudah gila? Apakah menurutmu kamu berada di tingkat ke-9 alam ilahi? Apakah dia tidak tahu bahwa dia hanya berada di tingkat ke-9 alam kaisar, 1 alam lebih rendah dari Wang Peng? Beraninya dia bersikap begitu arogan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena Nona Bei Gong Ziyu adalah pendukungnya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau? Hampir semua praktisi bela diri berpikir hal yang sama, Ye Xitian gila, tidak, dia idiot. Alam Kaisar Surga ke-9 akan menantang Alam Dewa Surga ke-9. Meskipun Ye Xitian memiliki catatan berhasil lolos dari tangan seorang ahli alam Raja Dewa tingkat menengah, bukan berarti dia tandingan Wang Peng. Meskipun tingkat alam ilahi Wang Peng yang ke-9 tidak sekuat Mu Feng dan Biksu Nianxin, kekuatan tempurnya masih sebanding dengan ahli alam ilahi tingkat kedua. Kau sedang mencari kematian. Jika bukan karena kejadian itu, aku pasti sudah membunuhmu hari ini. Baiklah, aku akan menghajarmu sampai babak belur dalam 3 gerakan. Wang Peng mengayunkan lengannya, pakaiannya tersingkap memperlihatkan kulitnya yang berwarna perunggu. Otot-ototnya yang kekar dikelilingi energi spiritual, membuatnya tampak sangat ganas, seperti binatang buas. Dia melompat ke arena dan menghunus senjatanya. Tombak panjang dengan retakan biru es, senjata ilahi tingkat 3. Dengan energi spiritual yang dimilikinya, ia hanya mampu mengerahkan artefak Raja Ilahi tingkat 3, tidak seperti Ye Chen yang memiliki darah dan ki yang melimpah, dan dengan tambahan 3 kekuatan, ia mampu menggunakan artefak Raja Ilahi tingkat 6, Pedang Pembunuh Dewa. Senjata Raja Ilahi, tidak seperti artefak abadi. Diperlukan sejumlah kekuatan tertentu untuk mengaktifkannya, jika tidak, mungkin tidak akan berhasil dan Anda bahkan bisa terluka oleh roh artefak ilahi tersebut. Membunuh. Tombak pemutus. Wang Peng berteriak dan menusukkan tombaknya dengan kekuatan tak tergoyahkan. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu kedua sisi pedang, dan sesaat kemudian, ujung tombak itu memancarkan kilatan dingin, seperti tirai cahaya yang terbuka dan menyelimuti seluruh arena. Wus! Suara mendesing. Arena itu dipenuhi dengan semburan tombak yang berputar-putar, setiap serangannya memiliki kekuatan untuk langsung membunuh bahkan seorang ahli alam kaisar. Wang Peng mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Ye Chen. 1 tembakan.
Kehancuran dunia. Wang Peng mengayunkan tombak pemecah es miliknya, menebas dengan satu serangan yang kuat. Tombak itu meninggalkan jejak es, dan sejumlah besar energi spiritual berkumpul, menimbulkan angin kencang di udara yang berubah menjadi kristal es, yang kemudian membentuk tombak. Dalam sekejap, ratusan tombak berjatuhan, di antaranya seekor naga berwarna es yang berasal dari senjata suci Wang Peng. Itulah perwujudan roh dari bejana tersebut. Jelas sekali, Wang Peng berniat mengalahkan Ye Chen dalam satu serangan. Menghadapi provokasi seperti itu, dia bahkan melupakan kesepakatannya dengan Mu Feng dan memutuskan untuk melukai Ye Chen dengan parah, membiarkan Ye Chen hidup untuk ditangani oleh Mu Feng. 3 teknik tombak pamungkas penghancur langit. Tembakan pertama, Ye Chen mengeluarkan teriakan pelan, sedikit mengangkat tombak Dewa Iblis penghancur jiwa. Pedang itu berkilat dengan kekuatan pemusnahan, dan cahaya abu kuning menerangi layar cahaya di atas dan di bawahnya. Kemudian, gelombang pemusnahan dilepaskan, menyapu dan menghantam ratusan tombak es. Meskipun Lin Qingxuan mengajarinya 3 tombak mutlak penembus langit, itu adalah seni bela diri yang ia pelajari di Gunung Kunlun. Namun, bagaimana mungkin kemampuan bela diri yang diberikan kepadanya oleh makhluk-makhluk kuat dari kuburan reinkarnasi hanya terbatas pada Kunlun Void? Seiring bertambahnya kekuatannya, Ye Chen memperoleh wawasan baru tentang 3 tombak absolut penembus langit. Tak terhentikan, ledakan, ledakan, rentetan ledakan terdengar. Tombak es itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, bahkan naga es itu pun retak sedikit demi sedikit. Di bawah hantaman tinju Ye Chen, ia meledak dan berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Kamu tidak bisa melakukannya. Sudah kubilang, aku akan membunuhmu dalam 10 langkah. Sekarang, gerakan kedua, Ye Chen bangkit, meraih tombak pemecah es, dan memukul Wang Peng berulang kali. Seperti bintang jatuh, setiap pukulan menghasilkan suara yang memekakkan telinga, bahkan arena bawah tanah pun retak. Bajingan, itu tidak mungkin. Wang Peng bereaksi dan menyerang Ye Chen dengan keras, terlibat dalam perkelahian fisik dengannya. Dia tidak percaya bahwa dirinya akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan melawan Ye Chen. Karena dia tidak bisa menggunakan artefak Raja Ilahi saat ini, dia akan menggunakan tubuh fisiknya. Bang bang bang, dor, dor, serangkaian suara benturan terdengar. Mereka yang berada di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam layar cahaya, tetapi mereka dapat merasakan intensitas pertempuran tersebut. Tatapan Lin Xuan menajam saat ia menatap Mu Feng, gelombang emosi meluap dalam dirinya. Ia merenung, Ye Xitian bukanlah orang biasa. Ia benar-benar berhasil melawan Wang Peng sampai sejauh ini. Meskipun aku tidak menyaksikan seluruh pertempuran, dampaknya saja sudah cukup untuk melenyapkan seorang pendekar bela diri di tahap awal alam ilahi. Mungkinkah Mu Feng tahu bahwa dia tidak akan punya waktu untuk menghadapi Ye Xitian? Jadi, mereka mengundang Wang Peng untuk membunuh Ye Xitian sia. Atau apakah dia tahu bahwa dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Ye Xitian? Bukan hanya pandangan Lin Xuan yang tertuju padanya, tetapi bahkan para talenta paling luar biasa seperti Biksu Nianxin, Zhou Bai, dan Jin Mu pun menjadi penasaran. Bukankah Ye Xitian berasal dari dunia bela diri tingkat rendah? Bagaimana mungkin benda itu masih sekuat itu? Arena itu diselimuti layar cahaya, dan penonton di sekitarnya juga bisa merasakan dampaknya. Wajah mereka pucat pasi saat menatap layar cahaya itu dengan tak percaya, semuanya berpikir dalam hati, Ye Xitian sangat kuat. Alih-alih bertempur, kami menunggu kesempatan. Kita tunggu saja dan lihat dia naik ring dan bertarung, serta membuat namanya terkenal. Ejekan kita sebelumnya terhadapnya mungkin justru yang dia inginkan. Di dalam layar cahaya, Wang Peng terlempar jauh, dan tombaknya yang terbuat dari es tertancap di arena. Tubuhnya yang kuat dan seperti naga perlahan melemah, jelas menunjukkan bahwa dia terluka parah. Pada saat yang sama, kekuatan pemusnahan Ye Chen menghabiskan ribuan tahun umurnya. Memang benar dia berada di tingkat ke-9 alam ilahi, tetapi bagaimana mungkin pengalaman bertarungnya lebih kaya daripada Ye Chen? Selain itu, senjata mereka hampir sama, tetapi kemampuan bertarung mereka jauh lebih rendah daripada Ye Chen. Tanpa menggunakan jalan agung dan garis keturunan, bagaimana mungkin seseorang bisa melawan Ye Chen? Saat itu juga, Ye Chen menyerbu masuk, pukulannya tepat sasaran, membuat Wang Peng terlempar kemana-mana, berlumuran darah. Lengan kiri Wang Peng bahkan patah.
Bang! Wang Peng berguling ke tepi, mengamuk, dan berteriak, dasar binatang hina, kau benar-benar menggunakan kekuatan pemusnahan. Awalnya, aku hanya ingin melumpuhkanmu. Aku tak pernah menyangka kau akan sekejam ini. Dasar bajingan hina dari dunia bela diri ini, berani-beraninya kau melakukan ini. Baiklah, kau tidak menahan diri, aku akan membunuhmu. Sesaat kemudian, Wang Peng mengeluarkan senjata yang terbuat dari batu dewa penghancur. Begitu dia mengeluarkannya, aura mengerikan memenuhi udara. Hosh, hosh, suhu udara anjlok, dan senjata penghancur itu memancarkan cahaya merah darah. Pada saat itu, seolah-olah iblis telah lahir, menakutkan tanpa batas. Kamu Sitian, hari ini aku akan menunjukkan padamu tentang benua bela diri roh. Ucapkan kata-kata terakhirmu, karena tak seorang pun bisa menyelamatkanmu, bahkan nona ketujuh sekalipun. Wang Peng dengan santai mengayunkan pisaunya, dan kekuatan penghancur terpancar darinya, langsung menembus penghalang cahaya dan memperlihatkan mereka berdua kepada semua orang. Dia menunjuk ke arah Ye Chen, tatapannya yang dalam dan gila benar-benar menyeramkan. Pada saat itu, meskipun ia sangat marah, ia menjadi tenang, niat membunuhnya membuncah dalam dirinya. Aku akan memberimu 3 detik terakhir. Sampaikan kata-kata terakhirmu. Tahun depan, tepat pada hari ini, akan menjadi peringatan kematianmu. Peringatan kematian. Ini peringatan kematianmu. Ye Chen mencibir, menyimpan tombak dewa iblis penghancur jiwa dan mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Wang Peng, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang lumpuhkan dia, bukan bunuh dia. Teriak Mu Feng cemas dari samping. Wang Peng, akulah yang seharusnya membunuh Ye Sitian, kau tidak bisa mengambilnya dariku. Wang Peng, berhenti. Mu Feng menjadi semakin gila saat itu, meraih sebuah pilar dan meraung, Ye Sitian milikku. Hanya aku yang bisa membunuhnya. Apa yang kalian lakukan? Wang Peng, hanya aku yang bisa membunuhnya. Wang Peng. Wang Peng. Suara Mu Feng menggema di seluruh lembah, menarik perhatian semua orang, dan para pendekar bela diri menunjukkan berbagai ekspresi. Mu Feng benar-benar sudah gila. Demi membunuh Ye Sitian, dan menyiksa Ye Sitian dengan tangannya sendiri, dia menjadi sangat gila saat ini. Berhenti. Mu Feng melihat Wang Peng masih mengumpulkan kekuatannya dan hendak melompat keluar, tetapi dihentikan oleh para tetua lainnya. Dia hanya bisa menatap Wang Peng, gemetar karena marah. Ye Sitian, seharusnya akulah yang membunuhnya. Kebencian karena istri direbut orang lain. Bagaimana mungkin kita tidak melaporkannya? Wang Peng, aku memberimu senjata suci agar kau tidak melukai Ye Sitian secara serius. Kau berjanji akan menyiksa dan membunuh Ye Sitian secara pribadi, tetapi kau mengingkari janji itu. Anda, dasar brengsek, bagaimana? Apakah kalian semua mengira aku, Ye Sitian, mudah dibunuh? Ye Chen menggenggam pedang dengan kedua tangan, sekaligus mengumpulkan kekuatannya. Aliran energi darah dan kekuatan pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang pembunuh dewa, bersiap untuk bertarung melawan Wang Peng sampai mati. Tatapannya menyapu banyak jenius dan tetua yang menyaksikan dengan dingin dari mimbar pengamatan, dan dia terkekeh, kalian semua mengira aku mangsa yang mudah. Kalian ingin membunuhku. Kalian harus memilih siapa yang datang lebih dulu. Mandi di angin. Jika kau ingin membunuhku, kau bisa datang kapan saja. Tapi aku pasti akan menghancurkanmu. Adapun Wang Peng di hadapanku, dia hanyalah seekor ayam dan seekor anjing. Sangat marah, sombong, dihadapkan pada situasi yang begitu putus asa, dan bahkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terdiri dari hukum-hukum kehancuran, mereka masih begitu sombong. Di antara ratusan ribu praktisi bela diri di 100 sekte, mungkin hanya Ye Chen yang berani melakukan hal seperti itu. Di ruang penonton, Bei Gong Ziyu tampak sedikit khawatir. Wang Peng memiliki senjata yang ditempa dari batu dewa penghancur. Guru, saya khawatir dia bukan tandingan Wang Peng. Wang Qi, bersiaplah. Jika guru kalah, kamu harus segera turun tangan dan menyelamatkannya. Batu dewa penghancur. Di dalamnya terdapat hukum-hukum kehancuran yang lengkap. Meskipun kekuatan penghancuran mirip dengan kekuatan pemusnahan, yang satu terdiri dari kekuatan hukum, sedangkan yang lain hanyalah kekuatan khusus. Kekuatan keduanya berbeda 10 kali lipat. Kecuali jika kekuatan pemusnahan master juga berubah menjadi kekuatan hukum pemusnahan, dia mungkin tidak akan mampu menandinginya. Sekarang,
Senjata penghancur di tangan Wang Peng setidaknya setara dengan artefak abadi primordial. Menggunakan artefak abadi primordial untuk menyerang tuanmu adalah tindakan intimidasi yang terang-terangan. Hosh gelombang-gelombang. Wow gelombang-gelombang. Gelombang cahaya melesat melintasi langit. Wang Peng dan Ye Chen menyerang secara bersamaan. Wang Peng mengayunkan senjata penghancurnya dan menghantamkannya ke pedang pembunuh dewa milik Ye Chen. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Tak lama kemudian, sesosok tubuh terlempar dan berguling ke arena, itu adalah Ye Chen. Saat ini, pakaian kasual Ye Chen robek di beberapa tempat, dan setetes darah merah terang menetes dari sudut mulutnya, menunjukkan bahwa dia telah menderita luka serius. Bagi orang luar, penampilannya sangat berantakan. Lagi pula, serangan Wang Peng diliputi hukum kehancuran. Bahkan, untuk jangka waktu singkat, ini lebih kuat daripada jalan nirvana. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak terluka? Kekuatan hukum hanya dapat dikendalikan oleh individu-individu yang sangat berkuasa. Ye Chen bukan tandingan baginya sekarang. Dengan pukulan ini, kekalahan Ye Chen tak terhindarkan. Ye Xitian, ini masih belum berhasil. Senjata Ye Xitian tidak memadai, kekalahan tak terhindarkan. Ye Xitian terlalu sombong, dia mungkin akan mati kali ini. Banyak orang angkat bicara, dan beberapa, seperti Wang Yan, yang statusnya setara dengan Ye Chen, menghela napas. Akhirnya, salah satu dari mereka muncul, Ye Xitian, yang berani memprovokasi para murid sekte. Tapi aku tak pernah menyangka hasilnya akan begitu tragis. Bagus, bagus sekali. Musu Yuan mengelus janggutnya dan mengangguk sedikit, lalu berkata, sampaikan perintahnya, jika Ye Chen belum mati, biarkan dia maju ke babak kedua dan biarkan Mu Feng melawannya secara langsung. Jika dia mati, ambil saja mayatnya dan berikan kepada anjing-anjing. Kamu Xitian, beraninya kau menghina sekte pedang emasku. Bahkan dalam kematian pun, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bahagia. Wang Qi, cepat pergi. Bei Gongziyu sangat cemas dan menghentakkan kakinya dengan tidak sabar. Tepat ketika Wang Qi hendak bergerak, Ye Chen perlahan berdiri. Tubuhnya diselimuti kobaran api neraka yang dahsyat. Dia menatap Wang Peng seperti dewa iblis dari kedalaman neraka yang mengincar mangsanya. Kau pikir kau bisa melukaiku dengan serius seperti ini? Kalian semua mengatakan bahwa orang-orang di dunia bela diri tingkat rendah itu tidak penting seperti semut. Akan kuberitahu hari ini, kau tidak bisa main-main dengan orang-orang dari dunia bela diri tingkat rendah kami. Hukum kehancuran. Di kuburan reinkarnasi, alis Dewa Pedang Es yang abadi berkerut penuh niat membunuh saat dia dengan dingin menyatakan, berani menggunakan senjata seperti itu terhadap Ye Chen, yang berada satu alam lebih tinggi, sungguh keterlaluan. Anak, aku memberimu sebagian kekuatanmu untuk menghancurkan senjatanya, yang mengandung hukum kehancuran. Terima kasih banyak, senior. Aura Ye Chen melonjak, dan dia sepenuhnya melangkah ke alam ilahi setengah langkah. Saat ini, energi vitalnya setara dengan Raja Ilahi tingkat pertama, dan terus meningkat, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Auranya melonjak, itu gerakan yang sama lagi. Dia menggunakan jurus ini melawan penguasa kota Tianling. Wang Peng tersadar dan menatap Ye Chen di depannya dengan sangat terkejut. Dia kehilangan kepercayaan diri dan harus mengumpulkan kekuatannya kembali. Wang Qi, yang hendak bergerak, berhenti dan berkata dengan ekspresi terkejut, Nona, Ye Xitian menggunakan kartu andalannya, melepaskan setidaknya kekuatan tempur tingkat ketiga alam Raja Ilahi. Meskipun tidak setara dengan saat dia melawan penguasa kota Tianling, itu jelas tidak lemah. Kamu Xitian, asal-usulnya sebenarnya dari mana? Bagaimana mungkin dunia bela diri tingkat rendah memiliki kartu truf seperti itu? Pada puncak tingkat ke-9 alam Kaisar, dia melepaskan kekuatan darah dan ki yang setara dengan ahli alam Raja Dewa. Ini adalah kekuatan darah dan ki, bukan energi spiritual. Perbedaan kekuatan antara keduanya beberapa kali lipat. Jika Ye Xitian memasuki alam ilahi dan mengubah kekuatan darah dan ki di tubuhnya menjadi energi spiritual, bukankah kekuatan tempurnya akan meningkat lebih banyak lagi? Itu saja, Ye Chen menunggu Wang Peng siap, lalu memegang pedang pembunuh dewa di tangan kanannya dan berjalan perlahan mendekat. Dia mengerahkan tekanan besar pada Wang Peng, seolah-olah makhluk surgawi kuno telah datang. Tanpa bergerak, auranya saja sudah cukup untuk mengintimidasi Wang Peng.
Satu serangan dahsyat. Kamu si Tian, kamu akan mati. Wang Peng berseru gugup, melayang ke udara. Dia menggenggam senjata penghancur di tangan kanannya dan menebas dengan kekuatan tak tergoyahkan. Aura pedang penghancur turun, seperti bulan darah yang jatuh dari langit. Kekuatan penghancur yang luar biasa dan niat membunuh yang tak terbendung menyebar, mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah ini kekuatan bertarungmu? Terlalu lemah. Ye Chen mengucapkan satu kalimat saja, dengan nada sangat meremehkan. Sesaat kemudian, ia menghunus jenderal pembunuh dewa dan menusukkan pedangnya ke arah Wang Peng. Energi pedang dari segala arah berkumpul, menembus lapisan penghalang dan menghancurkan kekuatan penghancur. Energi pedang yang tak terbatas menyapuki pedang bulan darah seperti gelombang pasang. Dengan suara dentuman, ki pedang bulan darah hancur berkeping-keping, dan energi pedang sekali lagi berubah menjadi ledakan perak, menelan Wang Peng. Dentang-dentang-dentang, dor-dor-dor, serangkaian benturan dan ledakan terdengar. Seketika itu juga, darah berceceran, tubuh Wang Peng meledak, dan jiwanya hancur dalam sekejap. Ratusan ribu praktisi bela diri menyaksikan adegan ini dengan terkejut, dan untuk sesaat mereka kehilangan arah. Kamu si Tian, beraninya kamu, kau berani membunuh muridku. Tetua Aula Bangau Terbang itu sangat marah dan membanting tinjunya ke meja. Chen Tian, seorang tetua dalam dari Aula Bangau Terbang, tidak pernah menyangka bahwa Wang Peng akan mati di tangan Ye Xitian. Mustahil. Bagaimana mungkin Ye Xitian, bajingan rendahan dari dunia bela diri rendahan ini, bisa mengalahkan Wang Peng, apalagi membunuhnya? Bukankah seharusnya dia dipukuli sampai mati oleh Wang Peng? Mengapa mereka malah membunuh Wang Peng? Bajingan dunia bela diri tingkat rendah sialan ini. Kamu si Tian, kamu sendiri yang mencari masalah. Chen Tian melayang ke udara, tubuhnya dikelilingi oleh untaian hukum spasial, mengungkapkan bahwa dia juga seorang ahli yang kuat di alam kekacauan primordial. Dia terus-menerus membentuk segel tangan, mengumpulkan kekuatan hukum spasial, dengan maksud untuk membunuh Ye Chen. Chen Tian, apa maksudmu? Aku masih di sini, berani-beraninya kau begitu lancang. Zheng Bo juga melayang ke langit, terus mengumpulkan kekuatan hukum spasial. Kekuatannya jelas lebih kuat daripada Chen Tian. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil pedang spasial dan secara paksa menyebarkan kekuatan hukum spasial yang telah dikumpulkan Chen Tian. Dia menatap tajam dan berkata, Ye Xitian adalah pelindung keluarga Bei Gongku. Dia juga majikan Nona ketujuh. Kelancanganmu menyentuhnya adalah provokasi terhadap keluarga Bei Gong. Lagi pula, duel di arena tidak hanya menentukan kemenangan atau kekalahan, tetapi juga hidup atau mati. Kematian Wang Peng dalam pertempuran memang pantas. Zheng Kuang, kau, Chen Tian melotot ke arah Zheng Bo, tetapi akhirnya menyerah dan tetap duduk di kotak wasit, menatap Ye Chen dengan tajam, dan berkata, dasar bajingan kecil, kau beruntung kali ini. Lain kali, jangan sampai aku berhadapan denganmu sendirian, atau aku akan menghancurkanmu. Pada akhirnya, Chen Tian tidak melakukan apapun, dan para tetua dari kuil vakum dan sekte hutan ungu di dekatnya juga tidak menunjukkan niat untuk membantu. Satu orang saja mungkin tidak akan mampu mengendalikan situasi. Lagi pula, Mu Feng masih ada di sana, jadi biarkan Mu Feng menangani Ye Xitian sendiri. Jika Mu Feng pun tidak bisa menyelesaikannya, maka bergabunglah dengan Mu Suyuan untuk membunuh Ye Xitian. Tuanku membunuh Wang Peng secara langsung. Wasit, Anda bisa mengumumkannya sekarang. Bei Gong Ziyu juga menunjukkan sisi dingin dan tegasnya. Beberapa raja dewa yang kuat di sekitarnya secara bersamaan melepaskan aura mereka. Jika istana Fei He berani bergerak, mereka tidak akan ragu untuk menyelamatkan Ye Xitian. Kamu Xitian, inilah tuanku. Mereka juga pelindung keluarga Bei Gong saya, bagaimana mungkin kita membiarkan orang luar menghina mereka? Pertempuran ini, kamu Xitian menang. Saat suara wasit menghilang, ratusan ribu pendekar bela diri akhirnya menyadari bahwa Wang Peng telah meninggal. Pakar peringkat teratas ini ternyata tewas di tangan Ye Xitian. Wang Yan, yang berdiri di tengah kerumunan, menggelengkan kepalanya. Itu terlalu kejam. Wang Peng, dia dipukuli sampai mati. Kekuatan Ye Xitian meningkat terlalu cepat. Mereka hampir membuat Raja Kota Tianling gila 2 hari yang lalu, dan sekarang mereka telah membunuh Wang Peng. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa berteman dengannya. Mungkin kamu bisa dengan cepat melampaui levelmu saat ini dan meningkatkan kekuatanmu dengan berada di sisinya.
Banyak murid sekte, dan bahkan praktisi bela diri rakyat, memiliki gagasan ini. Tentu saja, Ye Chen harus keluar dari sekte rahasia Buddha emas hidup-hidup dan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri sebelum mereka mau berteman dengannya. Jika tidak, akan lebih baik jika mereka tidak menendangnya saat dia sedang jatuh. Kamu Sitian, kau sungguh mengesankan. Berasal dari dunia bela diri tingkat rendah, kau ternyata memiliki kekuatan sebesar itu. Namun semakin tinggi posisimu, semakin keras pula jatuhnya. Aku sendiri akan menyiksamu sampai mati. Tatapan Mu Feng semakin tajam saat ia melirik Mu Suyuan dengan penuh arti sebelum kembali ke kamarnya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ia akan memurnikan artefak Raja Ilahi yang baru diperolehnya, dan bahkan artefak Dewa Abadi Primordial. Demi membunuh Ye Chen, Mu Suyuan, seorang tetua dalam Sekte Pedang Emas, bahkan memberikan artefak abadi primordial kepada Mu Feng. Meskipun senjata penghancur mewujudkan hukum penghancuran, materialnya hanya berada pada level senjata Raja Dewa. Senjata ini hanya memiliki kekuatan tempur awal setara dengan senjata abadi primordial, tetapi bukan senjata abadi primordial sejati dan tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, Mu Feng berhasil mendapatkan artefak abadi Hunyuan tingkat pertama. Ini mengandung hukum spasial, aku tidak percaya ini tidak bisa membunuh Ye Chen. Di arena, Ye Chen mengambil artefak penghancuran yang rusak, menyerap hukum penghancuran di dalamnya, dan memperkuat dao pemusnahannya. Dia merasa bahwa dia dapat menembus ranahnya kapan saja, tetapi dia belum memperoleh artefak abadi primordial yang didambakan, jadi dia telah menekan ranahnya. Dia turun dari panggung dan kembali ke kamarnya sambil tertawa, semuanya, jika saya bilang saya nomor 1, maka saya yakin saya akan menjadi nomor 1.